Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata li sayyidil arabi wal ajam bi syafa'ati wa ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil muallifi hadzal kitabil mukarram Asy-Syaikh Ahmad Zarnuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa nakhussu khususan ila Syaikh al-Mu'allim Muhammad Syafi'i Hadami wa Syekh Abdul Karim Marzuqi wa Syekh Saifuddin Ansir wa Syekh Zulqarnain wa Syekh Musyaf Umar wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi, ya, dan semestinya li ahli ilmi, bagi orang yang berilmu. Ini kan kalian udah berilmu nih, ya, udah jadi orang berilmu nih. Ya, cuman kadar keilmuannya seberapa tergantung ngajinya kalian, gitu. Kalau berilmu nggak berilmu, karena kalian sudah datang ke majelis ilmu. Punya ilmu nggak punya, nah maka kalian sudah bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu. Tapi ya kadar keilmuannya tergantung dari yang kalian cari. Ya, kalau kalian misalkan nyari duit dari pagi jam 7 sampai jam 12, ya jangan disamain sama orang yang dari jam 7 sampai jam 6 jam sore. Beda pasti pendapatannya, gitu ya. Ketika kalian mengaji, ya tergantung kalian ngajinya bagaimana. Banyak enggak, gitu ya. Paham ya? Jadi ya, yang bagi dan semestinya dan seyogianya li ahli ilmi, bagi orang yang memiliki ilmu, bagi orang yang berilmu, berarti la yudhilla nafsahu, ya, janganlah dia menjatuhkan martabatnya. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, jangan jatuhin martabat kita. Jangan jatuhin image kita. Image apa image? Dapat kita paham. Image. Image apa? Image kita enggak tahu. Iya, apa? Kepribadian, harga diri. Harga diri image. Jangan kalian jatuhin image kalian, jangan jatuhin harga diri kalian. Ya. Karena apa? Karena ilmu itu mulia dan ilmu itu tinggi derajatnya. Jangan kalian jatuhkan derajat kalian. Paham nih? Coba. Ya. Kalian nih udah jadi misalkan kayak hadroh, anak-anak rebana. Itu kalian sudah di masyarakat ya, ini. Kalian boleh percaya boleh tidak. Itu ketika kalian main hadroh, kalian main rebana, itu di masyarakat orang pemandangnya udah beda. Ya, karena kalian punya sesuatu yang mereka nggak punya. Kalian bisa sesuatu yang mereka nggak bisa. Apalagi kalian tiap malam Jumat datang ke mushola, Baitul Muttaqin, ngaji. Wah, orang udah mandangnya beda. Nah, maksud kitab ini jangan dijatuhin dengan hal-hal lain. Paham ya? Ya, karena mencapai itu susah. Gitu ya. Nah, selanjutnya layutilah nafsahu bil toma'i. Janganlah kalian menjatuhkan martabat kalian bil toma'i. Tomak itu artinya sangat ingin atau serakah. Ya, jangan menjatuhkan diri kalian dengan keserakahan bil ghairi maqma'i, ya, pada selain maqma'i, bil ghairi maqma'i, pada selain hal-hal yang kalian inginkan. Ya. Jadi
Jangan kalian jatuhkan diri kalian kepada keserakahan. Ya, kalau orang serakah itu udah bukan keinginannya lagi. Ya, kayak misalkan gini, pejabat kita nih korupsi gitu ya. Sebenarnya kehidupan dia misalkan dia punya istri 1, anak 4. Dia masa dia harus nimbun duit sampai triliunan buat apa coba? Ya kan? Paham gak maksudnya? Ya karena keserakahan dia tuh, keinginan dia yang teramat sangat, akhirnya dia korupsi. Ya, dia korupsi, dia ambil yang bukan haknya, dia ambil yang bukan miliknya. Ya gitu. Nah, itu orang berilmu agama itu nggak boleh jatuh ke dalam yang kayak gituan. Paham nggak? Paham ya, yang perempuan paham? Ya, wa yataharraza, dan menjaga. Ini bagi orang yang berilmu nih. Ya, kalian saya anggap orang-orang berilmu nih karena sudah datang ke majelis taklim. Artinya sudah datang ke tempat di mana ilmu itu diajarkan. Ya, walaupun sedikit kalian tahu ya. Dan orang yang berilmu itu harus menjaga amma fihi, ya, dari apa-apa fihi dalam ilmunya itu madallatul ilmi wa ahlihi. Ya, hal-hal yang bisa merendahkan ilmu dan ahli ilmu. Paham nih? Harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak ilmu itu dan juga ahli sebagai ahli ilmu. Contoh gini, ada seorang ustadz, ya, seorang ustadz tiba-tiba ustadz itu main judi, main slot. Kalian lihat, gitu, Jikri lihat, ustadz lagi main slot. Gitu, paham gak? Kira-kira Jikri bagaimana sikapnya pada saat itu? Ya, ngeremehin, ustadz main slot, gitu, kayak apa aja gitu ya. Paham gak maksudnya? Ya. Ya, paham nih? Ya, jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu agama itu tidak boleh menjatuhkan dirinya pada hal-hal yang dapat merendahkan ilmunya. Ya, yang dapat menjatuhkan ilmunya, yang bikin ilmunya tidak dipandang lagi oleh orang banyak. Ya. Ngaji yuk sama dia, dia mau ustadz sholat gitu. Sekarang gitu, paham gak? Ya. Maksudnya gini, kan bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin salah 1, 2, 3, 4 atau 5 di antara yang hadir di sini nanti ketika dewasa itu menjadi tokoh agama. Ya, bisa jadi. Gitu. Ya, kalian yang bercanda, yang ngajinya bercanda main-main, itu bisa jadi Allah pilih salah 1 di antara kalian untuk menjadi tokoh agama. Itu bisa jadi. Nah, ketika kalian menjadi tokoh agama, ingat pelajaran ini. Jangan merendahkan keilmuan kalian dengan hal-hal yang seperti ini. Artinya hal-hal yang merendahkan itu jauh-jauhin. Nah, perhatikan. Wa yakunu, dan hendaklah dia menjadi mutawadhi'an, orang yang tawadu. Tawadu itu orang yang rendah hati. Kalau sekarang kalian mungkin di masyarakat belum dipandang orang gitu ya. Nanti lama-lama kalau kalian rajin ngaji, ilmunya banyak, itu orang sudah mulai memperhitungkan. Nah, ketika kalian pinter ilmu agama, jangan sombong. Kalian harus rendah hati. Ingat nih, bukan rendah diri. Rendah diri nggak boleh. Rendah diri hanya boleh di hadapan Allah. Kalau lagi sholat, lagi doa, minta sama Allah tuh, rendahkan diri kita. Ya Allah, hamba yang hina ini, hamba makhluk lemah, hamba gak bisa apa-apa tanpa dirimu ya Allah. Itu merendah tuh, itu boleh di hadapan Allah. Tapi merendah di hadapan manusia itu gak boleh, paham? Yang boleh rendah hati, gitu. Jangan nanti gini, jika nanti kalau udah jadi orang, udah jadi tokoh agama, jangan malu buat negur orang. Fahri lagi nongkrong gitu misalnya, negur duluan, jangan malu buat negur duluan. Paham gak? Rendahin nanti kita, gitu ya. Negur duluan, jangan sampai kita maunya ditegur duluan. Jangan, kalian yang ngaji sama saya malam ini jangan malu buat negur orang lebih dulu. Jangan maunya ditegur, ya, maunya ditegur duluan dulu. Nah, ya, jangan tuh. Itu penyakit hati tuh.
Jauh-jauh bersih-bersihin hati kita. Paham? Wa tawadhu, dan ada pun tawadhu baina takaburi wal madzallah, ya. Baina takaburi wal madzallah, ya. Dan tawadhu, rendah hatinya kita itu di antara takabur, ya, dan merendah. Ya, artinya jangan sampai kita takabur dan merendahkan diri kita. Paham nih? Takabur atau takabur? Takabur, ada yang tahu? Sombong, betul. Ya, Pak. Takabur itu artinya sombong. Itu nggak boleh sombong. Ya. Jadi tawadhu itu adalah lawannya atau musuhnya sombong. Nggak boleh ya. Paham nih? Manusia nggak boleh sombong. Nanti di akhir dijelasin kenapa kita nggak boleh sombong. Tadi, sini jangan ngobrol tadi, jangan sibuk sendiri. Ini masalah tempat belajar. Jangan kecil. Jangan bercanda, jangan main, oh nggak? Harus tahu tempat, di mana tempat main, di mana tempat ngaji. Jangan semua tempat main mulu, gitu, paham nggak? Giliran di lapangan main sepuas-puasnya, gitu, di luar main sepuas-puasnya. Ya, giliran di musola, di majelis taklim, di pengajian, ngaji sebaik-baiknya. Ya, jadi harus merendahkan hati kita, jauhkan sifat takabur. Wal iffah, dan pengendalian diri. Ya, kita harus mengendalikan diri kita. Kalau ada sifat sombong ini, jadi sombong itu adalah biasanya sombong itu keluar ketika seseorang memiliki suatu kelebihan yang melebihi orang-orang sekelilingnya. Lebih pintar, lebih kaya, lebih derajatnya, jabatannya lebih tinggi, ya, lebih cantik, lebih ganteng, hartanya lebih banyak, mobilnya lebih banyak, motornya lebih banyak. Itu rentan terhadap rasa sombong. Hati-hati. Maka kita harus punya iffah, pengendalian diri kita, ya. Kendaliin diri kita nih. Kalau masa semua ada rasa sombong, istighfar langsung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paham nggak? Ya. Nih, berarti walaifatu kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq, dan pengendalian diri yang lebih detail lagi itu dapat kita ketahui, ya, bahwa ini benar, ini benar. Sila, duduknya sila. Ya, nanti penjelasan tentang pengendalian diri itu dapat kita temui lebih panjang lebar lagi di kitab yang menjelaskan tentang akhlak, pada bab-bab akhlak. Ya, Ansyadu Syekhul Imam Al-Ajal Ustaz Ruknul Islam Al-Ma'ruf Bil Adibil Mukhtar Syi'ra Linafsihi. Jadi ada seorang ustaz, ya, seorang guru, yang mana beliau membuat syair, membuat lagu gitu, membuat syair. Syairnya apa? Inna tawaddu'a, sesungguhnya tawaddu, ya, apa ini? Sesungguhnya tawaddu min khisalil muttaqi. Sesungguhnya tawaddu itu adalah kebiasaannya orang-orang yang bertakwa. Kalian takwa nggak? Bertakwa nggak? Kalau kalian bertakwa, pastinya kalian memiliki sifat tawadhu. Orang yang bertakwa itu nggak mungkin sombong. Orang yang bertakwa pasti dia merendah hatinya, ya, rendah hati dia pasti. Gak bakal sombong. Kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia tidak takabur, nggak mungkin sombong. Pasti dia tawadhu. Wabihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Wabihi, dan dengan tawadhu itu at-taqiyu, orang yang bertakwa, ilal ma'ali, dia akan sampai ke dalam ke dalam derajat yang tinggi. Jadi dengan tawadhu, orang yang bertakwa akan sampai ke derajat yang paling tinggi, ya. Yartaqi, yaitu martabatnya. Paham gak? Jadi gini, kan kalau kalian banyak ilmu nih, ya, kalian banyak ilmu, pasti itu rentan sombong. Nah, kalau kalian rentan sombong, jadi gini, ngapain gue negur dia duluan, gitu, ya, ngapain? Ya, dia banyak ilmunya atau dia banyak duitnya, ngapain gue negur dia duluan, duitnya banyak gua, gitu. Paham gak? Napasnya dia di kantong gua, gitu. Kalau nggak dari kantong gua, dia nggak bakal makan. Itu sombong tuh, orang sombong kan. Nah, itu bisa gitu. Ngapain gua negor duluan? Ya, itu negor duluan. Orang susah. Orang susah negor duluan, gitu. Paham gak maksudnya? Nah, itu nggak boleh.
Kalau kalian punya duit banyak, kalian punya ilmu banyak, kalau kalian bertakwa, pasti kalian akan menegur duluan. Kenapa? Kalian rendah hati, pasti rendah hati ketika kalian punya yang namanya takwa kepada Allah. Paham gak? Paham ya? Wa minal ajaibi, nah dengerin, dan di antara hal-hal yang aneh, ada hal yang aneh nih, ajaib. Ajaib itu aneh. Ajaib kalau bahasa Indonesianya. Itu bahasa Arab. Ajaib. Dan di antara hal-hal yang aneh, ajaba man huwa jahilun, yaitu sombongnya orang yang bodoh. Di antara hal-hal yang aneh, itu adalah sombongnya orang yang bodoh. Fi halihi, pada kondisinya, yaitu bodoh. Ahwa, apakah dia mengetahui as-sa'idu, dia ini termasuk orang yang beruntung, amisyaqiyu, atau dia termasuk orang yang celaka. Paham ya? Dengerin. Orang yang bodoh, orang yang kagak ngaji, orang yang gak belajar ilmu agama, nanti dia bingung sendiri. Dia itu termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. Ya, kalau di pembahasan yang kalau ngaji begitu, untuk ngaji fikih malam Rabu ya. Saya suka ngasih tahu tuh, ya kan? Gara-gara ngaji kalian tahu tuh apa mandi, apa mazi gitu kan? Gara-gara ngaji kalian tahu tuh, ya, wudunya bener apa kagak? Karena gitu, kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu, artinya apa? Kita menganggap ibadah kita udah paling bener. Ya, paham nih? Ya udah, kalian sholat aja, orang udah bener. Padahal ketika kita mengkaji ilmu, ternyata wudu kita aja salah. Bagaimana kita ngomongin sholat? Sholat itu diterima gak? Kalau kita tahu, lu gak usah ngomongin sholat dulu dah, wudu lo jangan keberes gitu. Apa? Nah itu pentingnya belajar tuh seperti itu, ya. Jadi yang paling aneh itu sombongnya orang yang jahil, sombongnya orang yang kagak ada pengetahuannya. Pihak gak ada aja tuh. Ahwa as-sa'idu am syaqiyu, dia beruntung apakah dia celaka, gitu. Jadi agak Malik am kaifa yahtumu umruhu auluhu, lalu apa? Bagaimana akhir dari umurnya? Aneh gitu. Dia bodoh, dia nggak mikirin kehidupannya bakal bahagia atau sengsara nanti. Kaifa yahtumu, dan bagaimana akhir umruhu dari umurnya, ya, auruhu atau ruhnya. Nanti di akhir hayat saya gimana ya? Nanti ketika saya meninggal, roh saya dibawa kemana ya? Nanti di kuburan saya disiksa apa enggak? Kuburan saya gelap apa terang? Kuburan saya luas apa sempit? Itu yang harus kita pikirin. Itulah pentingnya kita mengaji, ya. Yauman nawa, pada hari nanti di mana sesuatu itu menentukan, di mana hari menentukan nasib kita. Apa hari itu? Mustafilun, membawa kita ke neraka, au murtatiyun, atau membawa kita ke surga. Itu loh pentingnya ngaji nih kalian, ya. Ini nanti kalian nasibnya bagaimana? Ini kalian masih pada anak-anak remaja, jangan kepedean kalau kalian hidupnya lebih lama. Gak ada jaminan anak kecil gitu ya, matinya belakangan, yang tua matinya duluan tuh gak ada jaminan. Ada tua lama, anak kecil habis begitu. Paham ya? Jadi kematian itu adalah misteri dan dia random. Acak. Random. Ya, bisa kalian duluan, saya belakangan. Bisa saya belakangan, kalian duluan sih gitu. Ya, jadi begitu. Paham gak? Paham gak nih? Pada ngantuk nih. Sini, Olivia, paham gak? Paham lagi? Ya. Wal kibria, dengerin nih. Ini alasannya kenapa nggak boleh sombong nih. Kenapa nggak boleh sombong? Wal kibria, dan sifat sombong li rabbina, itu kepunyaan Allah. Ya, dengerin. Sombong itu sifatnya Allah. Itu hanya punyanya Allah Subhanahu wa taala. Sifatun bihi maksusatun, sifat itu kibria atau takabur, itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus, dikhususkan. Itu punyanya Allah Subhanahu wa taala.
Fatajannabannaha wattaqi, maka jauhilah wahai orang-orang yang bertakwa. Jadi gini maksudnya. Sifat sombong itu adalah sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sombong, berarti kalian sudah secara nggak langsung mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Paham nggak? Karena yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau umur kita terbatas, Allah Maha Kekal, abadi. Kita apa nih namanya? Kita tidur, ya. Allah tidak tidur, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi Allah itu tidak lupa dan tidak tidur. Kalau kita tidur, tenaga kita terbatas. Allah Maha Kuat, Al-Qawiyyu. Allah itu Maha Kuat. Kekayaan kita terbatas, ya. Tapi Allah itu Al-Ghaniyyu, Allah Maha Kaya. Kalau kita ngasih ke orang terbatas, kita bisa ngasih ke orang paling berapa sih? Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq, ya, bisa memberikan kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Semut, hitam, kecil, malam-malam adanya di atas batu hitam, kelihatan enggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lupa ngasih dia makan. Semut enggak pernah lupa dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hitam, kecil dan malam hari adanya di atas batu, jalan di atas batu hitam. Ya, ketika Allah menakdirkan memberikan makanan, dia akan membagikan makanan. Ya, kalau kita itu terbatas. Gitu ya, paham nih? Ya, qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi wallahu a'lam bissawab.